Halo semuanya, selamat datang di video MOOC Prototyping with Figma. Saya Alifa Arif, dan pada sesi ini kita akan masuk ke Figma Implementation Part 2. Kita akan membuat aplikasi Zephyr. Zephyr adalah vocabulary game yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk mempelajari vocabulary bahasa Inggris. Zephyr memiliki beberapa menu. Yang pertama Home, lalu Word Builder, lalu Word Connotation, Word Definition, Leaderboard, Badges, dan terakhir, Profil. Pada part 2, kita akan menggunakan overlay actions, lightbox, accordion control, tab control, photo carousel, dan draggable map. Kita akan melanjutkan kembali pembuatan aplikasi Zephyr. Sekarang kita akan masuk ke halaman Badges. Pada halaman ini, pengguna akan dapat melihat badge yang mereka telah dapatkan setelah bermain game. Di sini untuk judulnya ada Collect Badges dengan kalimat Complete Milestones. Di bagian tengahnya akan ada badges-nya itu sendiri. Di sini badges-nya kita gambarkan dengan ellipse saja. Nah, apabila ellipse sudah berubah warna, menandakan bahwa badges-nya telah dimiliki oleh pengguna. Kalau masih abu-abu, berarti badges-nya belum dimiliki oleh pengguna. Sekarang, kita akan memanfaatkan overlay actions untuk membuat penjelasan mengenai setiap badges-nya. Jadi, nantinya saat kita memilih badges, akan muncul penjelasan mengenai cara mendapatkan badges tersebut. Sekarang kita akan membuat dulu untuk penjelasannya. Kita akan buat menggunakan rectangle di bagian bawah sini. Seperti ini. Lalu untuk ujungnya bisa dibuat rounded sedikit. Di sini aku buat radius yang menjadi 10. Lalu untuk warnanya kita ganti menjadi sesuai tema. Di sini kita ganti kuning. Dan pastikan kalau dia sudah di tengah. Kalau rectangle sudah jadi dan sudah siap, kita tinggal menambahkan teksnya saja. Untuk menambahkan teks, kita menggunakan text tool, shortcut T. Di sini untuk kata-katanya adalah, let's see how many badges you have earned. Jadi, saat pengguna tidak memilih badges apapun, message yang akan muncul adalah, let's see how many badges you have earned. Nah, di sini, untuk panjangnya akan dibuat lebih panjang, pastikan di rata kiri. Lalu kalau sudah, akan kita buat mereka menjadi komponen. Seperti ini. Lalu, jika sudah menjadi komponen, kita akan menduplikat sejumlah dengan badges yang ada. Di sini ada 6 badges, jadi akan ada 6 komponen penjelasan. Seperti ini. Untuk menambahkan interaksinya, kita bisa seperti biasa ke inspektor bagian prototype, lalu kita akan menambahkan interaksinya kepada setiap badges atau ellipse-nya. Nah, di sini ellipse yang pertama, kita drag ke frame 13. Pastikan navigate-nya diganti menjadi open overlay. Overlay-nya kita pakai manual di sini karena kita akan manual melakukan peletakan di atas penjelasan sebelumnya. Lalu pastikan bagian close when clicking outside sudah terpilih. Lalu, jika semua interaksi telah berhasil dibuat, maka kita bisa melihat langsung dengan mempresent. Nah, kita coba untuk Word Apprentice, dia akan terganti sesuai dengan penjelasannya. Lalu kita coba Word Builder, Word Wiz, dan harusnya semuanya akan mengikuti dengan penjelasan sesuai dengan badges yang sudah kita arahkan interaction-nya. Untuk materi selanjutnya, yaitu Lightbox, kita akan membuat di bagian Register. Jadi di sini kita akan membuat pop-up di mana pengguna sudah berhasil membuat account. Untuk pop-up sendiri, kita pakai rectangle. Di sini rectangle-nya bisa disesuaikan ukurannya dengan ukuran page kita sendiri. Kalau sudah, untuk warnanya diganti warna putih, cornernya dibuat sedikit rounded, jadi 10 radiusnya. Untuk tulisannya kita pakai text tool. Congratulations, you have successfully registered. Nah, lalu untuk teksnya bisa kita taruh di bagian rectangle-nya. Bisa disesuaikan dengan ukuran rectangle yang ada. Di sini dibuat align center. Lalu teksnya kita buat ukurannya menjadi 20.
Lalu terakhir kita akan memberikan button. Di sini buttonnya menggunakan rectangle saja, ukurannya lumayan kecil. Dibuat rounded. Nah, warnanya disesuaikan dengan warna desain sebelumnya. Lalu kita tambahkan tekstur. Oke. Seperti ini. Nah, pastikan, karena kita mau membuat lightbox, di mana pasti memanfaatkan overlay actions. Jadi kita harus membuat pop-up ini menjadi frame. Di-select semuanya, klik kanan, dirubah menjadi frame selection. Jika sudah, kita akan tambahkan interaksinya di bagian prototype. Karena akan muncul saat klik button register, maka akan ada interaksi di button register. Lalu ditarik ke frame 14. Pastikan kalau dia itu adalah open overlay. Di sini kita pilih center supaya dia muncul di tengah. Lalu kita checklist bagian add background behind overlay. Lalu untuk di button OK-nya, kita akan tambahkan interaksi juga untuk menutup overlay-nya. Jadi ini ditarik aja ke bagian X di pojok kanan atas, close overlay. Jika sudah, kita akan coba untuk present. Ini adalah halaman registernya, kita klik button register, akan muncul untuk pop-up-nya. Kalau kita klik OK, pop-up-nya akan hilang kembali. Selanjutnya, kita akan membuat accordion control di halaman profil. Jadi nantinya akan ada dua menu yang dapat dibuka, yaitu adalah About Us dan Frequently Asked Questions. Tapi untuk buttonnya sendiri akan ada 3, yaitu Edit Profile, About Us, dan yang terakhir Frequently Asked Questions. Nah, untuk buttonnya kita pakai komponen yang sudah ada, lalu bisa disesuaikan dengan kebutuhan 3 button tersebut. Jika sudah jadi, kita akan membuat 2 halaman tambahan untuk konten About Us dan Frequently Asked Questions. Karena nantinya akan ada accordion control untuk kedua button tersebut. Berikut adalah desain untuk setiap tab kontrolnya. Jadi untuk Frequently Asked Questions akan ada pertanyaan dan jawaban. Dan untuk About Us nanti kita akan menambahkan tab control. Tapi untuk sekarang kita menggambarkan dulu tabnya dan isi untuk About-nya. Jika sudah jadi desainnya, bisa langsung ditambahkan interaksi di bagian prototype, ditarik dari button About Us ke halaman About Us. Pastikan animasinya sudah Smart Animate. Dari button Frequently Asked Question ke halaman Frequently Asked Question. Pastikan sudah Smart Animate. Lalu kita ulangi untuk kedua halaman lainnya. Nah, untuk Frequently Asked Questions di halaman ini, kita akan tutup kembali. Jadi, kembali ke halaman pertama. Lalu untuk About Us juga sama, akan ditutup. Frequently Asked Question yang terakhir, kita tarik ke halaman Frequently Asked Questions. Kalau sudah, bisa kita preview. Jadi ini hasilnya, kalau kita klik About Us, lalu kita klik Frequently Asked Questions. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan accordion control untuk membuat penjelasan pada menu profil. Selanjutnya, kita akan membuat tab control untuk di bagian accordion control About Us. Jadi, ini kita duplicate saja untuk halamannya. Lalu kita buat untuk bagian halaman kedua ini untuk kontak. Jadi kontaknya akan dibuat bold. Dan about-nya akan dibuat menjadi regular. Untuk isi dari kontaknya akan kita ubah sedikit, menyesuaikan. Jadi pertama, kita akan menambahkan icon menggunakan plugin Feather Icon. Di sini icon yang akan digunakan. Jadi kita akan menambahkan icon. Nah, icon yang akan digunakan adalah email dan telepon. Nah, pastikan kalau icon-icon ini sudah masuk ke dalam frame kontaknya ini. Jadi ada untuk mail dan juga ada untuk telepon.
Lalu bisa ditambahkan untuk informasi dari email dan teleponnya. Jika sudah jadi, untuk konten kontak kita akan tambahkan interaksinya. Jadi interaksinya ini akan ditambahkan di teks about dan kontak. Ke bagian prototype, lalu untuk about-nya berarti tetap, nah di sini kontaknya kita arahkan ke bagian kontak. Nah about yang di sebelah sini kita arahkan ke halaman about. Jika sudah, kita coba untuk present. Nah, berikut adalah pemanfaatan tab control untuk bagian about us. Jadi kita bisa lihat about dan kontak. Selanjutnya, kita akan membuat draggable map di bagian kontak. Jadi kita akan turunkan sedikit button frequent asked questions-nya. Lalu di sini akan kita taruh rectangle dulu sementara untuk penggambaran kira-kira besar mapnya akan seberapa. Jadi di sini mapnya digunakan untuk melihat alamat dari kantor Zephyr. Jika sudah, kita akan mengenerate mapnya menggunakan plugins Mapsicle, bisa diklik kanan, lalu plugins, pilih yang Mapsicle, lalu jika sudah terbuka window-nya, kita bisa zoom saja sedikit, lalu kita pilih untuk create map. Nah, mapnya akan tergenerate seperti ini ukurannya. Kita akan masukkan map ini ke dalam kotaknya. Kita menggunakan draggable map, jadi kotaknya dirubah dulu menjadi frame. Lalu kita masukkan fotonya ke dalam frame ya. Nah, di sini biasanya kita bisa masukkan secara manual saja di bagian layer. Jika sudah masuk mapnya, kita pilih frame-nya tadi, lalu klik clip content. Kalau sudah, kita bisa ke bagian prototype untuk menambahkan overflow behavior-nya, yaitu horizontal and vertical scrolling. Jika sudah, kita coba untuk present. Nah, berikut adalah draggable map. Jadi draggable map di sini digunakan untuk menjelaskan alamat dari kantor Zephyr. Terakhir, kita akan membuat foto carousel di bagian home. Jadi nanti akan ada word of the day, di mana akan ada banner kata-kata dan definisinya. Contohnya seperti ini, perseverance, ada cara pronunciation-nya, dan juga penjelasan dari kata tersebut. Nah, di bawahnya terdapat 3 elips yang menandakan bahwa ada 3 banner. Kita akan membuat foto carousel pada elips-elips tersebut. Sekarang kita harus membuat terlebih dahulu banner-bannernya, jadi kita bisa duplicate saja home-nya hingga menjadi 3. Jika sudah, bisa diganti untuk setiap desainnya. Nah, nantinya akan ada 3 banner berbeda seperti ini. Lalu kita harus mengubah setiap warna elipsnya sesuai dengan urutan banner. Jadi untuk banner kedua, elips kedua akan berubah warna menjadi hijau. Elips pertama akan kembali menjadi abu-abu. Dan untuk banner ketiga, elips terakhir akan berubah menjadi warna hijau. Dan elips pertama akan berubah menjadi warna abu-abu. Jika sudah, tinggal kita berikan interaksinya. Di sini interaksinya, kita ke halaman prototype, lalu pilih setiap elipsnya. Elips kedua berarti ke halaman kedua. Jika sudah, akan kita coba untuk present. Jadi ini kita klik button elips kedua, maka akan terganti untuk bannernya. Begitu pula dengan elips ketiga. Nah, berikut adalah salah satu pemanfaatan dari foto carousel untuk banner. Sekian video Figma Implementation Part 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.